Halo semuanya, ketemu lagi dengan aku Nurul Alkibetia. Di video kali ini kita akan membahas 10 soal mengenai studi kasus perpajakan. Ayo kita simak bersama. Oke, untuk soal pertama bisa langsung kita bahas. Bapak Y ingin menyampaikan SPT tahunan PPh wajib pajak orang pribadi yang menyatakan kurang bayar sebesar 5 juta rupiah pada tanggal 31 Maret melalui e-filing. Pernyataan yang paling tepat mengenai pembayaran pajak Bapak Y sebesar 5 juta adalah dari soal di atas mengacu pada pasal 9 ayat 2 UU KUP. Pasal 9 ayat 2 yang menjelaskan kekurangan pembayaran pajak yang terutang berdasarkan surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan harus dibayar lunas sebelum surat pemberitahuan pajak penghasilan disampaikan. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007. Jadi untuk jawabannya itu B. Harus dibayar sebelum SPT disampaikan. Jadi gitu ya, teman-teman semua. Oke, kita lanjut untuk soal selanjutnya. Jatuh tempo pelunasan untuk pajak penghasilan pasal 15 yang dipotong oleh pemotong PPh adalah. Oke, langsung ke penjelasannya. Untuk soal di atas itu mengacu pada pasal 9 ayat 1, Menteri Keuangan menentukan tanggal jatuh tempo pembayaran dan penyetoran pajak yang terutang untuk suatu saat atau masa pajak bagi masing-masing jenis pajak, paling lama 15 hari setelah saat terutangnya pajak atau berakhirnya masa pajak. UU Nomor 28 Tahun 2007. Untuk jawabannya A. Paling lama tanggal 10 bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir. Kita lanjut untuk soal berikutnya. Di sini ada Bapak Dani ingin menyampaikan SPT tahunan PPh wajib pajak orang pribadi yang menyatakan kurang bayar sebesar 6.500.000 pada tanggal 31 Maret melalui e-filing. Pernyataan yang paling tepat mengenai pembayaran pajak Bapak Dani sebesar 6.500.000 adalah dari soal ini mengacu pada pasal 9 ayat 2. Kekurangan pembayaran pajak yang terutang berdasarkan surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan harus dibayar lunas sebelum surat pemberitahuan pajak penghasilan disampaikan. Oke, jadi untuk jawaban pada soal kali ini itu jawabannya D. Harus dibayar sebelum SPT disampaikan. Untuk soal berikutnya, Nyonya Nurul adalah penduduk asli Medan yang dalam tahun 2020 hanya bekerja pada bulan Oktober sampai dengan Desember. Sedangkan dari bulan Januari sampai dengan September menganggur. Berapa penghasilan kena pajak yang diperhitungkan untuk tahun 2020? Dari soal di atas itu menunjuk pada pasal 2A ayat 6 tentang pajak penghasilan. Apabila kewajiban pajak subjektif orang pribadi yang bertempat tinggal atau yang berada di Indonesia hanya meliputi sebagian dari tahun pajak, maka bagian tahun pajak tersebut menggantikan tahun pajak. Dari soal ini jawabannya itu adalah B. Penghasilan neto bulan Oktober sampai dengan Desember 2020 dianggap penghasilan neto selama tahun 2020. Jadi gitu teman-teman ya. Oke, lanjut soal berikutnya. Wajib pajak saudara R sedang dilakukan pemeriksaan pajak untuk mendapatkan data atau dokumen atau keterangan
Tim pemeriksa pajak telah mengirimkan surat permintaan peminjaman data atau dokumen keterangan kepada wajib pajak pada tanggal 5 Maret 2014. Wajib pajak wajib memenuhi permintaan peminjaman buku catatan atau dokumen serta data informasi dan keterangan lain tersebut paling lama. Dari soal di atas itu menunjuk pada pasal 29 ayat 3A. Buku catatan dan dokumen serta data informasi dan keterangan lain sebagaimana dimaksud pada ayat 3 wajib dipenuhi oleh wajib pajak paling lama 1 bulan sejak permintaan disampaikan. UU nomor 28 tahun 2007. Jadi pada soal ini untuk jawabannya itu B, tanggal 4 April 2014. Jadi dalam frasa kalimat paling lama 1 bulan sejak permintaan disampaikan itu mengandung pengertian bahwa jika surat dikirim pada tanggal 5 Maret 2014, di tanggal 5 Maret 2014 itu sudah dihitung 1 hari. Jadi jatuh temponya itu ya 4 April 2014. Gitu ya teman-teman. Oke, langsung saja untuk soal berikutnya. Atas SPT tahunan PPh wajib pajak orang pribadi tahun pajak 2010 atau tahun pajak sama dengan tahun kalender, saudara melakukan pembetulan dengan SPT menyatakan lebih bayar pada tanggal 25 Maret 2014. Pada saat itu, KPP sudah menerbitkan surat pemberitahuan pemeriksaan pajak atas keadaan tersebut. Pernyataan yang paling tepat adalah untuk soal di atas ini mengacu pada pasal 8 ayat 1A UU KUP beserta penjelasannya. Seperti dikutip di bawah ini, pasal 8 1A dalam hal pembetulan surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 menyatakan rugi atau lebih bayar, pembetulan surat pemberitahuan harus disampaikan paling lama 2 tahun sebelum daluarsa penetapan. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007. Jadi untuk jawabannya itu D. SPT pembetulan tidak dapat diterima karena disampaikan kurang dari 2 tahun sebelum daluarsa penetapan. Jadi gitu ya. Jadi penjelasan dari pasal 8 ayat 1A UU RUP yang dimaksud daluarsa penetapan adalah jangka waktu 5 tahun setelah saat terutangnya pajak atau berakhirnya masa pajak, bagian tahun pajak atau tahun pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 ayat 1. Gitu ya. Untuk soal berikutnya, ini ada saudara mendapat surat tagihan pajak atau STP apabila saudara tidak sependapat dengan penerbitan SPT tersebut. Upaya hukum yang tidak dapat saudara lakukan atas penerbitan SPT tersebut adalah untuk penjelasan soal di atas itu mengacu pada ketentuan pasal 25 UU KUP. Keberatan tidak dapat dilakukan untuk kasus penerbitan STP pasal 25 ayat 1, wajib pajak dapat mengajukan keberatan hanya kepada Direktur Jenderal Pajak atas suatu A itu ada surat ketetapan pajak kurang bayar, B itu ada surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan, C surat ketetapan pajak nihil, D surat ketetapan pajak lebih bayar, dan E pemotongan atau pemungutan pajak oleh pihak ketiga berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Jadi untuk nomor 7 ini jawabannya B, keberatan ya teman-teman.
Nah, untuk soal 8 ini ada penjelasan mengenai alur pemeriksaan pajak ya, teman-teman. Dan di sini itu teman-teman bisa mengetahui bagaimana sih alur pemeriksaan pajaknya. Langsung saja kita ke jawabannya. Ya, untuk pertama itu ada SP2. Ini penanda dimulainya proses pemeriksaan pajak ya. Dan yang kedua itu ada permintaan data atau keterangan. Ya, permintaan data ini boleh diminta berkali-kali oleh si pemeriksa. Untuk yang ketiga itu ada SPHP, media untuk menginformasikan temuan pemeriksaan kepada wajib pajak. Dan nomor 4 ada tanggapan SPHP. Tanggapan ini WP atas SPHP. Jadi WP itu bisa setuju atau tidak setuju. Ya, untuk nomor yang kelima ini ada closing conference, proses pembahasan secara langsung antara pemeriksa dan wajib pajak. Yang keenam itu ada quality assurance, tahapan yang sifatnya opsional bagi WP, dilakukan jika sengketa bersifat yuridis. Dan yang ketujuh itu ada penerbitan SKP, produk hukum atas hasil pemeriksaan pajak. Jadi seperti itu ya teman-teman semua. Untuk soal selanjutnya ini ada soal apakah perbedaan pengusaha dan pengusaha kena pajak ya. Dari soal di atas mengacu pada pengaturan pasal UU Undang-Undang KUP yaitu UU nomor 6 tahun 1983 tentang ketentuan umum perpajakan nomor 7 tahun 2021. Pasal 1 ayat 5, pengusaha kena pajak adalah pengusaha yang melakukan penyerahan barang kena pajak dan atau penyerahan jasa kena pajak yang dikenai pajak berdasarkan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai 1984 dan perubahannya. Jadi untuk di nomor 9 ini itu jawabannya B. Pengusaha kena pajak adalah pengusaha yang melakukan penyerahan BKP yang dikenai PPN. Jadi seperti itu teman-teman. Oke teman-teman semua, untuk soal kali ini adalah soal terakhir untuk di video kali ini ya. Pada 2019, SKPKB dengan jumlah pajak yang masih harus dibayar senilai 2 miliar diterbitkan terhadap PT Royal. Dalam pembahasan akhir hasil pemeriksaan, wajib pajak hanya menyetujui pajak yang masih dibayar senilai 200 juta. Wajib pajak telah melunasi sebagai SKPKB tersebut senilai 200 juta dan mengajukan keberatan atas koreksi lainnya. Kemudian, Dirjen Pajak mengabulkan sebagian keberatan wajib pajak dengan jumlah pajak yang masih harus dibayar menjadi 750 juta. Selanjutnya, wajib pajak mengajukan permohonan banding oleh Pengadilan Pajak diputuskan sebesar pajak yang masih harus dibayar menjadi senilai 550 juta. Berapa jumlah denda yang dikenakan? Berdasarkan soal menunjukkan pada pasal 27 ayat 5D, PT Royal dikenai denda administrasi sebesar 60%. Sanksi administrasi denda tersebut dihitung dari jumlah pajak berdasarkan putusan banding, dikurangi dengan pembayaran pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan. Jadi, sanksi administrasi denda 60% dikali 550 juta dikurang 200 juta dengan hasil 430 juta. Berdasarkan pada hitungan sanksi yang harus dibayar oleh PT Royal adalah senilai 430 juta. Jadi seperti itu ya teman-teman. Oke semuanya, gak terasa kita udah membahas 10 soal yang menurut aku ini bisa membantu kalian untuk mengetahui mengenai perpajakan di Indonesia. Sekian untuk video kali ini, sampai jumpa kembali. Dadah!